Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Nusi, NIR 1802004, kelas 2A Kebidanan. Saya merupakan mahasiswa Kebidanan Stikes Muhammadiyah Manado, Prodi D3 Kebidanan. Jadi pada saat ini saya akan mempersembahkan video penjelasan tentang tanda dan bahaya kehamilan, tanda dan bahaya persalinan, dan tanda bahaya pada nifas. Tanda dan bahaya yang terjadi pada kehamilan, pada persalinan, dan pada nifas merupakan sesuatu yang sangat mengancam nyawa dan sangat berakibat fatal yang berisiko pada bayi, kemudian berisiko terhadap ibu sendiri. Maka dari itu tujuan saya melakukan video ini untuk mengetahui adanya tanda dan bahaya yang terjadi pada kehamilan, tanda dan bahaya pada persalinan, dan tanda bahaya pada nifas. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dari tanda bahaya persalinan, tanda bahaya kehamilan, dan tanda bahaya pada nifas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya dari kehamilan. Tanda bahaya kehamilan ada beberapa. Yang pertama, pendarahan dari vagina. Pendarahan dari vagina pada kehamilan itu merupakan bahaya karena dia mengeluarkan darah dari vagina sementara belum dalam waktu persalinan. Kemudian kontraksi sebelum bersalin. Ibu dalam keadaan hamil merasakan kontraksi yang kuat tetapi belum pada saat persalinan, itu merupakan tanda bahaya. Kemudian mual dan muntah. Mual dan muntah pada saat kehamilan memanglah normal, tetapi ketika mual dan muntah berlebihan itu merupakan tanda bahaya. Kemudian janin kurang bergerak aktif. Pada keadaan ini kita harus selalu waspada karena pada saat janin kurang bergerak aktif itu berarti ada sesuatu yang terjadi ya. Mungkin pada saat itu terjadi infeksi atau apa yang terjadi di dalam kandungan sehingga anak kurang bergerak aktif di dalam. Makanya kita harus lebih waspada dengan keadaan ini. Kemudian sakit pada saat buang air kecil. Ketika kita merasakan sakit yang sangat sakit pada saat kehamilan dan ketika pada saat buang air kecil ini, maka kita langsung saja ke fasilitas kesehatan. Kemudian sakit kepala, bengkak pada bagian tangan atau kaki atau wajah, dan mengalami gangguan penglihatan, itu merupakan tanda-tanda infeksi atau ada tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Jadi pada keadaan ini jangan hanya menganggap remeh bahwa ini hanyalah sakit kepala biasa ataupun bengkak ataupun gangguan penglihatan, hanya menganggap ini hanya pusing biasa. Jangan seperti itu bagi kehamilan. Jadi kenali tanda dan bahaya pada kehamilan. Kemudian demam. Ketika ibu hamil demam tinggi atau demam yang tidak sewajarnya, kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Itu contoh atau itu beberapa tanda dan bahaya yang terjadi pada kehamilan. Jadi kalau kita mendapatkan tanda-tanda seperti itu pada saat kehamilan, langsung saja kita konseling kepada tenaga kesehatan. Kemudian tanda dan bahaya pada persalinan. Tanda dan bahaya pada persalinan, yang pertama, bayi tidak lahir dalam 12 jam sejak mules. Itu merupakan tanda dan bahaya pada persalinan karena itu akan menyebabkan partus lama dan mungkin akan berisiko pada ibu dan berisiko pada bayi juga. Kemudian keluar darah dari jalan lahir sebelum proses persalinan. Keluar darah pada proses persalinan itu normal ya, karena darah yang keluar ataupun dia bercampur dengan lendir itu merupakan tanda akan terjadinya persalinan.
Tetapi ketika keluar darah dari vagina atau dari jalan lahir sebelum waktu lahiran atau persalinan, itu merupakan tanda dan bahaya. Kemudian ketiga, tali pusat atau tangan, kaki terlihat di jalan lahir. Ini merupakan tanda dan bahaya. Jangan sampai ini contohnya seperti kehamilan sungsang ataupun plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir, karena bisa terlihat plasenta yang berada di jalan lahir ataupun kaki dan tangan yang berada di jalan lahir. Itu merupakan tanda dan bahaya. Kemudian tidak ada kekuatan untuk mengejan. Pada saat persalinan, ketika ibu tidak mempunyai kekuatan dalam mengejan, akan menyebabkan trauma yang akan terjadi, yang menyebabkan juga partus lama, ya. Kemudian ibu mengalami kejang. Pada saat persalinan terjadi kejang, jangan sampai, karena ini merupakan tanda dan bahaya yang akan terjadi kepada ibu, yang akan berisiko kepada ibu dan berisiko juga kepada bayi. Kemudian ketuban keluar sebelum mules atau merasakan adanya kontraksi atau pada saat proses persalinan. Sebelum proses persalinan, air ketuban keluar. Ini akan menyebabkan kering ataupun di dalam sudah tidak ada tempat lagi bagi si bayi bernafas ataupun si bayi berinteraksi di dalam. Ketika sudah tidak ada air ketuban, maka merupakan tanda dan bahaya, karena ketuban keluar ataupun sudah tidak ada pada saat sebelum proses persalinan. Tanda dan bahaya pada nifas. Tanda dan bahaya pada nifas, yang pertama, pendarahan pada nifas. Pendarahan pada nifas memanglah normal, tetapi pendarahan yang melebihi batas kenormalan dari pendarahan nifas itu merupakan tanda dan bahaya dari nifas. Kemudian suhu badan meningkat dan sakit kepala, kemudian penglihatan menjadi kabur, itu juga merupakan tanda dan bahaya pada masa nifas. Kemudian pembengkakan pada wajah. Pembengkakan pada wajah merupakan tanda dan bahaya pada masa nifas. Pada ibu-ibu yang sudah pada masa nifas atau setelah persalinan yang melihat wajahnya membengkak, tetapi hanya menganggap remeh karena mungkin ada ibu-ibu yang menganggap bahwa ini pengaruh atau pembawaan setelah persalinan. Akan tetapi sesungguhnya pembengkakan pada masa nifas, pembengkakan di wajah itu merupakan tanda dan bahaya, yaitu kemudian involusi uterus. Jadi pada masa ini involusi uterus atau keadaan rahim yang seharusnya kembali kepada keadaan sepertinya atau semula, tetapi dia gagal untuk kembali kepada keadaan yang semula. Kemudian depresi pada saat persalinan. Depresi pada saat persalinan ini merupakan tanda dan bahaya. Di situ ada postpartum blues, merupakan tanda dan bahaya karena pada masa ini ibu nifas belum mampu menerima dengan keadaan bahwa dia belum mampu menerima dengan keadaannya sebagai ibu, dan belum bisa juga menerima dengan keadaan si bayi yang telah dilahirkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari tanda dan bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, dan tanda bahaya pada masa nifas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.